Halo Fitness Mania, kali ini saya akan membahas soal kalori, baik itu kalori counting maupun keseimbangan kalori. Apakah sebenarnya konsep menghitung kalori ini sesuatu yang masuk akal untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak sekarang. Kita mengenal konsep yang dinamakan kalori masuk dan kalori keluar. Dikatakan kalau misalnya kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar, berarti terjadinya adalah naik berat badan. Kalau sama, berarti tidak terjadi kenaikan. Dan kalau kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar, ini yang biasa dinamakan defisit kalori, yang di sini sering dikatakan juga terjadinya penurunan berat badan. Konsep ini sebenarnya ada tepatnya, akan tetapi kita perlu mengetahui apakah kalori itu semuanya sama dalam hal kontribusinya, terutama dari 3 nutrisi makro berikut. Karena hanya dari ketiga nutrisi makro inilah yang mengandung kalori yang nantinya kalau masuk bisa kelebihan, bisa sama, atau bisa kekurangan daripada kalori yang keluar. Tetapi yang kita di sini kalau berbicara mengenai fitness, berarti kita berbicara sebenarnya lebih tajam lagi, yaitu di bagaimana kita menurunkan lemak, tetapi menjaga massa otot kita atau membuat otot kita malah lebih naik. Dikatakan, kalau ototnya mau naik, kalori keluarnya perlu lebih sedikit, kalori masuknya perlu lebih banyak, sehingga perlu terjadinya kenaikan berat badan. Tetapi untuk menurunkan lemak, kalori masuknya yang harus lebih sedikit gitu. Jadi bagaimana caranya? Apakah satu fase harus dijalankan dulu, meningkatkan berat badan, baru nanti diturunkan, atau bagaimana konsepnya? Nah, itulah yang membuat orang banyak sekali bertanya, ini gimana konsepnya? Sederhananya, protein, lemak, karbohidrat yang menjadi kontributor kalori masuk perlu kita sadari bahwa mereka memiliki kualitas yang berbeda. Ya, orang hanya mengatakan kualitasnya hanya di misalnya di sini 4 kalori per gram. Lemak 9 kalori per gram. Karbohidrat 4 kalori per gram. Kualitasnya tidak hanya berhenti di situ. Karena biasanya protein dan lemak ini biasa juga bisa karena menjadi salah satu sumber juga, maksudnya dari sumber hewani. Kemudian kalau protein nabati ada protein, lemak, dan karbohidrat. Lemak sendiri juga ada dari kontribusinya seperti minyak goreng dan lain sebagainya. Dan karbohidrat juga ada yang dari misalnya biji-bijian dari alami ya, sampai ke yang sudah diproses menjadi tepung. Jadi kita sebenarnya banyak sekali perlu berkutat di sini untuk mengetahui kalori yang masuk seperti apa yang baik. Nah, dikatakan berarti perlunya kalori defisit, kalori yang masuk harus sedikit dan kita harus cut dari mana? Nah, biasanya saya akan menganjurkan cut-nya dari sini, cutting-nya. Ya, cut dari karbohidrat karena kebanyakan dari pola makan kita masih banyak kalau kita checklist ada tepung di sini ya. Terus kemudian ada hidden sugars atau gula ya di mana-mana yang kita konsumsikan. Bahkan di hal-hal yang kurang manis atau tidak manis saja banyak kandungan tepung gulanya yang nanti akan berkontribusikan kepada penumpukan lemak sehingga yang dianggap terjadinya peningkatan berat badan. Jadi perlu diingat di sini bahwa walaupun kalori yang masuk mungkin defisit, ya defisit artinya kekurangan, kalori keluarnya bisa cukup banyak, banyak lari, setiap hari larinya 5-10 km, terus makannya sedikit, tetapi ternyata proteinnya yang kurang, lemak dan karbohidratnya yang banyak, misalnya. Ya jadi gagal total, gitu. Meskipun defisit, kalori masuk sedikit, ini makannya sedikit tapi nggak pakai ini, protein,
maka penurunannya bisa dipastikan adalah penurunan massa otot, tulang, organ, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, konsep dari kalori masuk dan kalori keluar perlu kita dalami secara lebih bijak lagi. Sementara di kalori keluar ada komponennya itu metabolisme dasar, kepemilikan otot di dalam tubuh sebagai mesin pembakar kalori merupakan kontributor yang cukup besar, bisa sampai 60%, 70%. Kemudian ada olahraga yang terbakar juga, ya pastinya ada kalori yang terbakar saat olahraga. Aktivitas non olahraga, nah ibu-ibu nih sering banget ya mengatakan saya sudah mengurus rumah seharian, saya sudah cuci baju, saya sudah cuci piring, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Ternyata dia hanya masuk ke aktivitas non-olahraga. Sementara itu, mengolah dan mencerna makanan juga ternyata membakar kalori. Jadi ini adalah komponen dari kalori keluar atau kalori yang terbakar, sementara ini adalah komponen kalori yang masuk. Nah, lalu bagaimana kita melakukan penghitungan? Sebenarnya di sini, kalau kita berbicara tentang kalori counting, maka kita tidak lepas dari yang namanya mengukur dan menakar masing-masing dari kalori ini. Misalnya katakan kita per hari butuh 2000 kalori, supaya gampang hitung ya, kalori masuknya 2000. Kemudian berapa persen kita ambil dari protein, berapa persen dari lemak, berapa persen dari karbohidrat. Terus kita dapat nih, katakan ya, kita omong kosong aja ceritanya di sini 30, 30, terus di sini 40%. Dikali 2000 biar gampang. Jadi 600, 600, dan di sini ada 800 kalori. Nah, kemudian 4 kalori per gram kita dapatkan, hitung lagi sampai ke gramnya. Kita hitung lagi sampai ke gramnya. Kita hitung lagi sampai ke gramnya. Nah, pertanyaannya, kita memang sudah pintar menghitung sampai ke sini, tetapi tidak ada seorang pun yang setiap harinya pas mau makan menimbang makanan yang masuk. Makanya, kalori counting tidak bisa kita terapkan per se dalam arti menimbang makanan setiap kali kita makan. Itu tidak mungkin. Ya, saya merasa bahkan tidak seorang pun yang mungkin di dunia melakukan itu setiap harinya seumur hidupnya. Maka, tapi bukan berarti kalori counting ini sesuatu yang sia-sia. Mengapa? Karena mengetahui ini membawa kita kemana? Itu dia. Membawa kita ke misalnya mengetahui nutrition facts dari makanan. Kita perlu tahu dong kalau kalori yang masuk kita butuhnya mana. Kalau saya memilih persentase protein saya sebanyak ini, lemak sebanyak ini, saya perlu tahu pemenuhannya kira-kira dapat dari mana. Nah, misalnya per 100 gram dada ayam, per 100 gram paha ayam, per 100 gram buah, misalnya bahkan mangga atau pisang atau pepaya, ya, atau buah-buah populer lainnya, apel, atau bahkan per 100 gramnya ikan gitu, berapa gram proteinnya, berapa gram lemaknya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kita hafal, yang kita dapatkan informasinya dari mesin pencari di internet, kemudian kita ingatkan kepada diri kita bahwa, oh, saya perlunya segitu. Dengan tips saya adalah kita fokus pada protein, maka lemak dan karbonnya nanti akan fall into places, yang artinya akan ketemu dengan sendirinya. Kita fokus pada pemenuhan kebutuhan protein, maka nantinya yang di sini akan gampang untuk kita urus. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan dari kalori counting ini? Yaitu mengetahui juga yang namanya kontrol diri. Misalnya, saya hari ini sehari misalnya perlu makan 2 atau 3 kali. Dan dalam 2 kali makan, saya sudah kebanyakan mana nih? Nah, gini, dari protein, lemak, dan karbo, mana yang tadi udah kayaknya saya kebanyakan yang perlu saya stop di meal berikutnya. Dan di meal yang berikutnya, apa yang tadinya kurang perlu saya tambahkan ke dalam. Sehingga membuat kita memiliki satu internal matter, ya, atau meteran internal kita untuk nanti mengira-ngira sendiri, kira-kira saya nanti next meal-nya untuk sehat dan menjaga tetap stay on path, stay on track-nya itu seperti apa.
Nah, jadi konsep calorie counting sendiri, meskipun tidak memungkinkan kita untuk menimbang sampai akurat, tetapi bisa membantu kita untuk setidaknya mendekati akurat. Jadi ini bukan soal uh, kalau meleset berarti salah. Enggak, ya. Kalau meleset, minimal melesetnya tidak berlebih, maksudnya seperti itu. Jadi konsep calorie counting ini juga sebenarnya bagus untuk kita kenali, bagus untuk kita sadari, dan kita miliki informasinya, dan bagaimana caranya kita juga membuat pembakaran kalori keluar lebih maksimal, sementara kalori yang masuk kita juga bisa optimalkan dalam hal pemenuhan kebutuhan tanpa menimbulkan berlebih. Setelah keduanya PR-nya kita lakukan, maka hasilnya adalah mungkin semoga juga adalah tubuh yang lebih sehat. Nah, kira-kira demikian penjelasan saya mengenai konsep calorie counting, meskipun kurang sempurna dan sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi saya harap dengan video atau penjelasan dari episode ini bisa membantu Fitness Mania untuk semakin paham lagi tentang konsep calorie counting ini, sehingga bisa menjadi bekal untuk melangkah ke depannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu lagi di episode yang lain.